Semua zodiak memiliki sebuah speciality gitu. Oke. Karakternya sudah mempunyai karakter-karakter yang kuat di setiap zodiaknya gitu. Tapi asalkan manusianya ini menjalani blueprintnya dia. Asalkan kadang itu mereka itu takut dengan sosial. Karena mereka takut dengan sosial, mereka menjadi takut menjadi dirinya sendiri. Ya itu sih sebetulnya yang apa ya, holding you back tuh apa ya bahasa Indonesia, yang membuat kamu tidak maju itu karena kamu takut sama pemikiran orang lain. Iya. Karena kamu tidak menjalani blueprint kamu sendiri. Kalau kamu jalani blueprint kamu sendiri, kamu mau mengeraskan karakter kamu sendiri, itu akan menjadi sangat mudah buat kamu untuk mendapati apa ya, keberuntungan dalam hidup gitu sih Mas. Jadi misalnya nih Mas Hendra kan Libra gitu. Mas emang kan pasti terjodoh di dalam kehidupan yang Mas akan sangat memikirkan sosial. Oh gitu? Yes. Jadi mungkin itu bagian dari rancangan agung semesta juga ya? Oh gitu ya Kak ya? Tegasnya ya. Mayoritas Libra begitu? Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Kak Ditya, Ya. pada saat kemudian orang senengannya pamer terus ya dengan keberlimpahan, kemewahan, naik mobil yang bagus, dikit-dikit bikin caption sambil difoto, dipamerin di medsos gitu. Nah, itu tuh positif Atau atau justru kemudian negatif, atau malah justru sebaliknya ini bisa melipat gandakan sumber kelimpahan karena mendapatkan atensi banyak dari orang. Oh, Ditya Meteorani sekarang jadi orang yang sukses, berhasil. Gimana tuh Kak? Nah, kalau sosial media sendiri itu adalah hal yang berbeda ya, karena itu kan platform. Jadi itu kan adalah sebuah citra gitu kan. Belum tentu juga itu adalah sebuah kenyataan yang seada-adanya gitu. Nah, memang kalau kita melemparkan citra ke semesta gitu. Nah, banyak semesta-semesta nih, manusia-manusia kan menilai gitu. Kalau misalnya mereka mempunyai energi yang baik, alhamdulillah ya, bagus ya dia gitu. Kalau misalnya ada yang doain, oh paling bentar lagi miskin loh. Coba bayangin ada orang yang ngomong juga kayak ya. gitu. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Kira-kira enak nggak? Nggak enak nanti di dalam dirinya. Kelihatannya duitnya banyak, ternyata korupsi suaminya. Ngerti nggak? Itu kan seserem itu memang dunia saat ini gitu. Ya kalau saya memang sangat berhati-hati. Misalnya saya ngepost pun, saya pasti akan saya pikirkan baik-baik. Apakah ini akan menyinggung orang lain? Apakah ini akan membuat orang lain berpikir, wah gitu. Cuma mungkin ada yang sibuk sih sama orang yang bajunya terbuka gitu. Tapi kan kalau aku emang ya saya percaya bahwa tubuh ini punya semesta gitu. Saya akan jaga, saya berikan kesehatan, tapi memang saya tidak punya kepercayaan seperti orang yang di gurun pasir gitu. Bukan, maksudnya saya ini manusia tropikal gitu kan. Kayak gini loh, maksudnya bukan itu maksudnya Mas. Nggak kayak gini, kan karena saya sendiri pernah ke gurun pasir gitu Mas, di sana untuk berapa lama gitu. Itu memang sangat menyakitkan kulitnya gitu. Kalau kena anginnya aja tuh, saya pakai cadar karena saya butuh pakai itu. Ketika kena anginnya panas itu kena kulit, itu sakitnya bukan main. Makanya saya pakai cadar gitu. Saya tutup semuanya gitu karena ketika kena matahari dan panasnya kena kulit itu sakit banget gitu. Nah, saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Bali gitu. Yang menurut notabene itu di sana negaranya tropikal gitu. Kita di Indonesia negaranya tropikal ya. Mungkin banyak orang sibuk nih, ya ini lalalili, belahan lili gitu. Cuma ya gimana ya, saya tinggal di Indonesia, saya pun keturunan Jawa ya. Di Jawa sendiri memang adatnya begitu ya. Kalau kita lihat ke Pulau Mentawai, mereka saat ini masih telanjang dada perempuan gitu. Dan ya memang saya punya kepercayaan di situ. Cuma memang orang banyak sibuk di situ sih ya. Mencoba memperbaiki orang lain tapi tidak berkaca gitu. Aku sendiri juga tidak akan sibuk mengomentari orang-orang. Jadi saya akan biasa aja kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Itu kan pilihan kamu ya. Hormati saya pilihan saya sendiri. Itu ya teman-teman dengerin ya
soal apa pakaian, soal baju, kenapa Kak Ditya nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab, nggak harus tertutup semua karena beliau bukan manusia gurun. Kan gitu loh Mas. Ini mancing-mancing Enggak sih, netizen. enggak. Ya bukan manusia gurun pasir. jadi itu pilihan hidup dan tugas kita itu adalah menghormati setiap pilihan setiap orang sih. Ya kan? Jadi kalau saya sih terus terang sih apa ya? Hampir nggak ada waktu ya untuk mentelengin komentar dan Ya, lain sama aku juga sebagainya enggak sih, karena Mas. aku terlalu sibuk dengan Iya sih. ya mencintai orang-orang yang mencintaiku ya Aku kan, pun gitu. mengejar sesuatu yang belum aku capai gitu, jadi atensiku tak arahkan ke sana. Iya Jadi sih, nggak pernah aku ini orang komentar tentang apa, nggak penting banget Tapi gitu loh. sebetulnya aku pun tidak melarang para netizen mencoba untuk membenahi orang lain gitu ya. Walaupun kita pun nggak ngerti hidupnya dia seperti apa gitu kan. Apakah sudah baik, benar-benar pelayanan atau tidak gitu kan. Memang bukan urusan saya. Tapi gimana pun juga, saya kan biarkan mereka terus berkomentar atau terus bergosip gitu. Itu saya tidak bermasalah gitu. Cuma gitu, ya kita jalani saja hidupnya dia pun dia jalani Iya, saja iya. ya, nanti dia juga akan mengalami Iya. banyak hal dalam hidup lah ya gitu. Saya kadang kalau di Bali akhir-akhir ini kan sering agak lama gitu Kak Ditya ya. Di Bali? Di Bali agak iya. lama gitu, apa ya, menumbuhkan sebuah perspektif yang kemudian, oh ternyata aku selama ini mainnya kurang jauh ya. Gitu ya Mas. Iya, aku keseringan di Bali ya Mas. Iya, aku ternyata mainnya kurang jauh ya selama Iya. ini, sehingga gampang ngejudge seseorang hanya dari pakaian. Cewek yang ngerokok, cewek yang pakai tato, itu dulu waduh mesti saya anggap Kak, Oh, dia gitu. jelek ya, negatif, oh ini anak nakal dan seterusnya gitu. Sekarang karena sering ke Bali gitu dan lama di sana Jadi gitu, terbuka kok ya. tidak hanya terbuka, malu sendiri kadang. Iya, malu Ya, sendiri andalkan gitu ya. teman-teman bisa merasakan apa yang Mas rasakan. Enggak, serius itu saya bilang apa adanya sih. Dan saya bermimpi juga punya rumah di Bali nanti. Stengkara, stengkara. Oke deh. Semoga diizinkan oleh semesta. Oke, amin, amin. Oke, saya mulai masuk ke zodiak Kak Aduh, zodiak. Ditya ya. Apa lagi nih? Jadi kayak pujian-pujiannya terlalu banyak untuk Ditya Metahani Aduh, kali terima ini, kasih ya. teman-teman. I love you so much. Beautiful and Stengkara. smart. Iya, terkabul Mas Hendra nggih. Makasih Om doanya. Insya Allah bulan depan aku bikin rumah di Batu. Di Batu juga enak. Ya, Aku juga mungkin suka. tahun-tahun depan kayaknya di Bali deh ya. Iya. asik. Kamu juga mau pindah ke sana rencananya? Oh, iya? Iya. Asik, nanti kita bisa main bertiga di sana. Oke. Nah, menurut Kak Ditya, ada nggak beberapa atau satu zodiak atau dua zodiak yang memiliki karakter yang unik, spesial gitu? Dia beda banget gitu loh. Oh gitu. Gimana, ada nggak? Kayaknya semua zodiak memiliki sebuah speciality gitu. Oke. Karakternya sudah mempunyai karakter-karakter yang kuat di setiap zodiaknya gitu. Tapi asalkan manusianya ini menjalani blueprintnya dia. Asalkan kadang itu mereka itu takut dengan sosial. Karena mereka takut dengan sosial, mereka menjadi takut menjadi dirinya sendiri. Ya itu sih sebetulnya yang apa ya, holding you back tuh apa ya bahasa Indonesia, yang membuat kamu tidak maju itu karena kamu takut sama pemikiran orang lain. Iya. Karena kamu tidak menjalani blueprint kamu sendiri. Kalau kamu jalani blueprint kamu sendiri, kamu mau mengeraskan karakter kamu sendiri, itu akan menjadi sangat mudah buat kamu untuk mendapati keberuntungan dalam hidup gitu sih Mas. Iya, Misalnya nih Mas Hendra kan Libra gitu. Mas emang kan pasti terjodoh di dalam kehidupan yang Mas akan sangat memikirkan sosial. Oh gitu. Yes. Jadi mungkin itu bagian dari rancangan agung semesta juga ya? Oh gitu ya Kak ya? Tegasnya ya. Mayoritas Libra begitu? Mereka akan sangat sosial sekali. Makanya kalau Libra itu kan suka dikatain, dia mah genit, banyak pacarnya, gini-gini. Oh, gitu. Nggak, itu adalah kemampuan skill mereka. Itu adalah skill mereka di mana mereka akan sangat mudah untuk dekat dengan orang. Oh. Mereka punya kemampuan itu untuk mengerti banyak orang. Iya, Social iya. skillnya sangat tinggi. Dia Gemini dan Aquarius malah iya dan tidak sih. Tapi Aquarius tuh biasanya suka
karena saking baiknya suka dijahatin sama orang gitu. Sama Libra kita gunain sebelah ya, kita sama-sama Libra Ya, teman-teman ya. Sosial skillnya tinggi kan. Mantap, Kalau iya, misalnya Libra, Gemini juga punya sosial skill yang sangat tinggi. Dia mudah menangkap informasi, mereka akan sangat mudah untuk menjajakan informasi gitu. Informasi itu bagus, Gemini. Kalau Libra itu sosial. Kalau Aquarius tuh dia agak unik karena dia punya ini apa namanya orangnya kerja keras, terus orangnya lucu. Nah, kalau Aquarius itu pasti lucunya sih orangnya. Tapi aku mulai memahami apa yang disampaikan Kak Ditya itu memang dari aku kecil sih, memang ketika sekolah gitu kayak kepedulian tuh kayak nggak ada yang ngajari gitu loh. Kayak menjadi sebuah apa ya, muncul dengan sendirinya gitu loh. Jadi ketika melihat ada orang di pinggir jalan ya, musafir lah dan lain sebagainya gitu, aku tuh kayak lewat itu kayak nggak tega, mesti muter balik gitu, mesti ngasih tahu apa gitu ya. Dan itu panggilan diri ya. Itu terbawa ketika waktu jadi aktivis, kemudian mendirikan kegiatan-kegiatan sosial dan seterusnya. Dan sekarang pun aku sudah lama nggak ngurusin kayak gitu Kak. Paling ya itu ini urusan kan kegiatan sosial. Ya urusan pribadi aja kan, maksudnya pengen ngasih ya urusan privasi aja, pribadi aja, tidak masuk ke dalam sebuah komunitas begitu kan, misalnya kayak Rotary dan lain sebagainya gitu. Tapi menyeret saya kembali untuk bikin kayak ngaji rasa peduli gitu, seru itu Kak. Subuh gitu ada yang 20.000, ada yang 25.000, itu dikumpulin tiap bulan sekali, langsung kita terjun cari orang-orang yang nggak mampu, anak-anak yang kehidupannya struggle gitu. Ini seret lagi ke sana gitu kan. Dan itu ya udahlah. Aku juga selalu pesen ke anak-anak seterusnya gitu ya. Lukislah masa depanmu sesuka hatimu, tapi jangan pernah melupakan nilai-nilai sosial gitu. Karena itu juga yang akan membuat kita bahagia, membuat kita besar. Ya, wadah rezeki juga besar kalau yang dipikirkan banyak, ya nggak sih? Benar. Jadi iya, setuju banget dengan apa yang disampaikan Kak Ditya. Kalau terkait dengan zodiak yang memiliki karisma yang sangat kuat dan kemudian bisa menjadi pusat perhatian gitu sepanjang pengalamannya Kak Ditya sendiri, apa Kak? Gini Mas, tiap-tiap orang itu Mas bertanya seperti itu gitu, Mas sebagai Libra gitu. Karena tiap-tiap zodiak mempunyai kecenderungan menyukai tipikal yang seperti apa. Beda-beda memang. Misalnya kalau Leo gitu, ya Leo pasti lebih suka orang yang tipikalnya seperti ini gitu. Kalau Libra sukanya tipikalnya kayak gini. Menurut Libra orang yang menarik yang kayak gini nih adalah seperti ini. Jadi memang nggak bisa dipukul ratain kira-kira yang paling charming itu siapa gitu. Nah, aku akan selalu kembali yang paling charming menurut kacamata siapa gitu. Oh, gitu ya. Iya. Kayak misalnya menurut kacamata Pisces, yang menurut Pisces yang paling charming tuh orang yang kayak apa gitu. Oh, kalau Pisces pasti sukanya Taurus. Pisces pasti akan sukanya kalau nggak Cancer, Scorpio gitu. Ya gitu. Tapi kalau selain itu dia akan merasa threatened tuh apa ya? Kayak terancam atau mungkin tidak nyaman gitu. Itu dari kacamata Pisces. Kalau Leo, mereka tidak ada perasaan terancam, tapi dia inginnya didewakan gitu. Kalau Leo senangnya didewakan, wow kamu gitu. Atau justru dia kalau dia jatuh cinta dia harus sama orang yang menginjak-injak dia bahkan. Oh iya, kalau Leo tuh akan lebih tertarik sama orang yang menginjak-injak dia walaupun mereka akan menikahi orang yang mudah dia kendalikan. Serius. Gitu ya. Agak serem, agak aneh, tapi ya sepattern yang aku lihat mereka melakukan itu gitu. Nah, tadi tentang zodiak ya. Ini masih soal zodiak lagi deh karena memang titipan dari teman-teman begitu kan ya. Nah, kalau biasanya nih dalam ikatan perkawanan atau pertemanan yang dibangun Kak Ditya sendiri gitu, melihat teman-teman dengan zodiak apa sih yang dia itu melekat banget karakter untuk royal gitu orangnya, nggak pelit gitu. Aquarius ya.
Aquarius royal banget. Royal ya. Dia nggak mikir emang, dia kayak ngasih aja ke orang gitu, kebanyakan. Tapi kayak gitu nggak bisa terus kemudian dipastikan juga ya, karena variabelnya banyak. Iya, itu dia ada moon sign, ada itu semua dia sign-nya masalahnya. gitu. Ada planet-planet lainnya kan sangat mempengaruhi karakter atau mempengaruhi vibrasi manusia itu sendiri kan. Nah, jadi tadi Kak Ditya, nanti untuk zodiak teman-teman boleh ya tanya-tanya dulu ke Kak Ditya, boleh silakan ya. Boleh. Gini, apa ya? Mencintai Nusantara, mencintai adat Jawa ya. Kak Ditya sendiri kan orang Jawa. Satu yang jelas nggak butuh dalil lah ya untuk mencintai adat dan budaya kita itu, termasuk pakaiannya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan banyak pertanyaan gitu ya, rame di medsos juga, ada yang dulu itu sebenarnya nggak ada sih, kayak Jawamu nang endi gitu ya. Jadi kita Jawamu itu di mana gitu. Jadi kita begitu mendewakan budaya orang lain, tetapi kita tidak mau melek dengan budaya kita sendiri gitu. Entah itu adalah pakaiannya atau nilai-nilai kearifan lokalnya gitu. Nah, apakah ke depan hal seperti ini gimana kalau dari kacamata pandangnya Kak Ditya gitu, tentang kesadaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal kita? Sebetulnya aku yang sangat ingin aku ingatkan kepada teman-teman itu bukan tentang Nusantara atau bukan tentang budaya Jawa atau apapun itu sih. Tapi sebetulnya yang aku coba tekankan ke teman-teman adalah pelajari dirimu. Siapa kamu? Siapa leluhur yang kamu bawa di dalam diri kamu? Karena DNA kamu itu kan sebetulnya adalah keajaiban-keajaiban yang ada di dalam diri kamu yang sebetulnya bisa kamu akses. Misalnya aku tahu siapa ancestor saya, lalu saya bisa akses karena mereka semua ada di dalam diri saya gitu. Ya sebetulnya bukan tentang Jawa atau Arab atau budaya yang kita ambil dari mana saja, tapi kekuatan apa yang kamu miliki di dalam diri kamu gitu. Kalau saya punya kekuatan, saya itu adalah semua leluhur saya yang menemani saya di dalam diri saya dan menjadikan saya adalah saya gitu. Ya itu sebetulnya yang aku selalu coba tekankan, coba akses siapa dirimu, coba akses apa yang kamu miliki dan apa yang kamu bisa berikan kepada semesta saat ini gitu, karena kamu sudah bisa mengakses apa yang ada di dalam diri kamu gitu sih. Bagaimana cara memunculkan skill agar kita bisa mengakses itu tadi? Sejarah. Pelajari siapa leluhur kita. Sejarah tuh bagus sekali karena kita tahu gitu, walaupun kita tahu ya bahwa arti dari sejarah adalah cerita dari siapa pemenangnya gitu. Sejarah ditulis pemenangnya oleh pemenangnya. Iya. Sejarah itu ditulis oleh siapa pemenangnya. Cuma kan kita tahu gitu siapa diri kita sebenarnya gitu. Cari tahu lah. Ketika kita sudah mulai bertanya kepada semesta, semesta akan jawab. Your quest started with the question. Jadi perjalanan kamu akan selalu dimulai dari sebuah pertanyaan di dalam diri kamu. Nanti akan selalu diberikan. Pasti begitu. Jadi mungkin latihan simpelnya gitu, ketika kemudian kita ini kan hidup dalam keramaian gitu ya, selama 24 jam mungkin kita meluangkan waktu khusus untuk menyendiri, untuk bertanya kepada diri sendiri, itu menjadi urgent kali Kak ya? Nggak mesti harus meluangkan waktu segitunya ya, karena kita hidup di dalam hustle-bustle life ini aja saya harus balik lagi ke kantor kan. Gitu ya. Kode ini ya. Jadi mungkin ini berapa menit lagi sih kira-kira? Nggak tahu, jadi gini, intinya kalau di setiap sepi atau di setiap renung gitu, karena kita tidak harus merenung dalam kesepian gitu, karena kita hidup di dunia yang seperti ini, hidup di era yang sangat sibuk gitu. Di setiap renungnya gitu, di dalam obrolan kita pun saat ini sedang begini, saya sedang mendengarkan, saya merenung di dalam diri saya. Kita selalu bisa masukkan meditasi-meditasi kecil dimanapun kita berada. Nah itulah kita mempersiapkan pertanyaan lagi pada diri, mempersiapkan lagi pertanyaan dalam diri, menjalani hidup dalam pertanyaan kita, lalu kita menjalaninya dengan cerita yang dikasih sama semesta gitu sih Mas sebetulnya. Iya, asik deh kayaknya memang perlu kita bikin kopdar sama Kang Abu Marlo deh dengan ya, biar nggak wacana aja ya.
Kapan hari itu kan belum kelakon kan ya. Tadi Iya, malam aku ngobrol sama Kang Abu. Kang, ini banyak teman-teman loh ya pengen ketemu Kang Abu sama Mbak Ditya. Gimana kalau kita kopdar bareng-bareng di Jakarta aja kan? Oh iya, oke di Krit aja Mas Indra gitu kan ya. Aku ikut aja. Oke. Pak Dodi, boleh bertanya nggak Mbak Ditya? 10 menit lagi. Oh gitu serah. Aman ya? Aman, masih aman, aman ya. aman. Oke. Sebentar. Aku dulu. Jadi jadi ada temenku cewek ini, dia fokusnya itu pengen punya aura wajah yang keren gitu kan, yang bagus gitu. Padahal udah cantik juga sih. Nah, cuman dia tuh sampai rela bayar gitu. Bayar percaya sama seseorang yang orangnya dipercaya itu auranya juga kalah juga sama dia sebenarnya gitu ya, sampai rela ngeluarin uang gitu. Kak Ditya, tips agar aura tubuh kita bener-bener keren gitu, nggak terlalu tampan, nggak terlalu cantik tapi dipandang tuh enak gitu, itu tuh apa sih triksnya, tipsnya apa sih? Kalau kalau saudara-saudaraku pada bilangnya ngomongnya gitu wudu pakai air wudu. Katanya kan gitu ya. Iya. Kalau aku sih cuma bilangnya kamu banyakkan bersyukur aja. Mungkin orang-orang yang merasa seperti itu adalah orang-orang yang mungkin kurang bersyukur akan dirinya. Makanya dia butuh melihat, butuh dipukul sama Tuhan untuk bisa menyadarkan itu gitu. Iya. Memang bersyukur aja doanya. Oh, bersyukur ya. Iya. Orang makin bersyukur, makin banyak yang akan diberikan gitu sama Tuhan. Gitu. Sebetulnya itu. Sama mungkin melepaskan kemelekatan kita kepada kekhawatiran akan masa depan atau masa lalu. Itu sih sebetulnya. Jadi menjalani magic apa sih? Keajaiban yang ada di dalam saat ini gitu. Itu jadinya dia excited kan dalam hidup kan, lebih gitu. Dengan nada excited, dengan syukur yang ada di dalam diri itu udah ngalah-ngalahin makeup emang. Oh. Ngalah-ngalahin makeup. Iya bisa. Soul care gitu ya. Iya. Skincare dan soul care. Iya betul juga tuh, bagus juga tuh. Dari Kang Abu tadi malam. Oh gitu.